Selamat siang sahabat Alkitab. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam obrolan santai kita kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat penting dan seringkali terjadi pergumulan di dalam banyak keluarga ya, yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga. Mari kita memulai dalam doa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk berbicara tentang topik yang penting ini. Tolonglah kami untuk mengerti tentang firman-Mu lebih dalam dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kami, terutama dalam hubungan keluarga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di Alkitab 1 Menit. Channel ini hadir untuk menemani Anda dalam perjalanan mengenai Alkitab secara lebih dekat. Kami percaya bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan hikmat bagi kehidupan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang diberkati. Sahabat, kita sudah bersama dengan ChatGPT dan kita akan bersama-sama untuk mengikuti talk show tanya jawab tentang kekerasan dalam rumah tangga, hubungannya dalam Alkitab dan iman Kristen ya. ChatGPT siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami? Nah, itu super ideal. Kekerasan dalam rumah tangga KDRT adalah isu yang sangat serius dan penting untuk membahasnya dari sudut pandang Alkitab dan iman Kristen. Jika ada pertanyaan spesifik, silakan letakkan. Misalnya, apakah Anda ingin tahu apa yang Alkitab katakan tentang hubungan suami istri? Bagaimana menangani konflik? Atau cara mendukung korban KDRT? Ya, kita langsung ke pertanyaan pertama. Kenapa kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam keluarga Kristen? Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam keluarga Kristen karena beberapa alasan. Meskipun iman Kristen mengajarkan kasih, penghormatan, dan kedamaian. Berikut beberapa penyebabnya. Satu, kegagalan menerapkan ajaran Alkitab. Meski tahu prinsip-prinsip Alkitab, ada yang tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Kolose 3 memerintahkan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Tetapi ini diabaikan. Anesus, dosa amik tecus yang termasuk orang Kristen mempersabaran baik. Amarah, kesombongan, atau kecenderungan berdosa bisa memicu tindakan yang melawan kasih Allah. Tiga, trauma masa lalu. Kadang pelaku KDRT membawa luka masa kecil atau pengalaman buruk yang belum diselesaikan secara emosional atau spiritual. 4. Kurangnya pendampingan rohani. Tanpa dukungan gereja atau komunitas iman, pasangan bisa kesulitan menghadapi masalah rumah tangga secara sehat. KDRT bertentangan dengan iman Kristen. Keluarga seharusnya menjadi tempat kasih dan saling mendukung, mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Efesus 5:25. Dalam kasus ini, penting untuk mencari pertolongan, baik melalui pemulihan rohani maupun bantuan profesional. Ya, jadi kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi pada siapa saja, sahabat Alkitab termasuk orang Kristen. Dan faktor-faktornya, penyebabnya itu banyak ya, seperti luka masa lalu, kurang komunikasi, atau bahkan pengaruh setan mungkin. Namun, Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dalam Matius 22 ayat 39 disebutkan, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Dan kita juga didukung untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Ingat dalam Matius 5 ayat 9, dituliskan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan yang terpenting di atas semuanya adalah kita mempraktekannya. Ini yang sulit kadang-kadang dan membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus. Pertanyaan kedua, ChatGPT, apa yang harus dilakukan jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Jika mengalami kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk bertindak segera demi keselamatan dan pemulihan, sambil tetap memegang nilai-nilai iman Kristen. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. 1. Utamakan keselamatan. Jika berada dalam bahaya, carilah tempat aman terlebih dahulu. Tuhan menghargai hidup Anda Anda berhak melingkupi sovereignty setiada. Berani berbicara, jangan diam. Bicaralah dengan orang yang dapat dipercaya, seperti pemimpin gereja, keluarga, atau teman dekat.
yang bisa memberikan dukungan moral dan rohani. 3. Cari bantuan profesional. Konselor Kristen atau lembaga yang menangani KDRT bisa membantu Anda memahami langkah-langkah selanjutnya. Tuhan sering memakai orang lain sebagai alat pertolongan. Galatia 6:2. Berdoa dan minta hikmat Tuhan. Berdoa untuk kekuatan, perlindungan, dan hikmat menghadapi situasi ini. Roh Kudus akan memimpin Anda untuk bertindak dengan kasih, tetapi juga dengan bijaksana. Cara apa? Melibatkan otoritas hukum jika perlu. Melaporkan diri bukanlah tindakan melawan ajaran kasih, tetapi langkah untuk menghentikan kejahatan dan mencegah bahaya lebih lanjut. Roma 11:1-9. Sebagai tambahan, Alkitab tidak pernah mendukung kekerasan dalam pernikahan. Suami dan istri dipanggil untuk saling mengasihi dan menghormati, Efesus 5:21-3. Jika ada yang mengalami KDRT, itu bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena pelaku melawan prinsip kasih yang diajarkan Kristus. Anda berhak mendapatkan perlakuan penuh kasih dan penghormatan sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen. Ya, gemes banget ya biasa kalau ada tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sahabat Alkitab, jika Anda mengalami kekerasan, jangan ragu untuk mencari bantuan. Bicaralah dengan orang yang Anda percaya, seperti keluarga, teman, atau bahkan konselor yang profesional. Ingat, Anda tidak sendirian. Alkitab menjanjikan penghiburan bagi mereka yang terluka. Ayat Mazmur 34 ayat 19 dapat menjadi pedoman kita. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Percayalah dan tetap bertindak, sahabat Alkitab. Bagaimana cara mengatasi trauma setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Ini pertanyaan yang baik juga, ChatGPT. Bagaimana jawabanmu? Pertanyaan yang sangat penting. Mengatasi trauma setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan waktu, dukungan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan, sahabat Alkitab. 1. Cari hubungan yang aman dan mendukung. Lingkungan yang penuh kasih sangat membantu. Terbukalah kepada keluarga, teman, atau komunitas iman yang dapat memberikan dukungan emosional dan rohani. 2. Bersandar pada Tuhan dan firman-Nya. Ingat bahwa Tuhan adalah sumber pemulihan. Ayat seperti Yesaya 40:10 memberikan kekuatan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. 3. Ikuti konseling atau terapi. Konselor Kristen dapat membantu mengatasi luka batin sambil memadukan pemulihan psikologis dengan prinsip iman. 4. Ampuni, tetapi tidak berarti melupakan. Pengampunan adalah langkah penting untuk membebaskan diri dari kepahitan. Tetapi ini bukan berarti menerima kekerasan kembali. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih dan kebebasan. Efesus menibarat di 2. 5. Bangun identitas baru dalam Kristus. Kekerasan dapat menghancurkan rasa percaya diri. Tetapi ingat bahwa identitas Anda tidak ditentukan oleh pengalaman buruk. Anda adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Mazmur 116. Berdoa dan izinkan Roh Kudus bekerja. Trauma membutuhkan pemulihan dari dalam, dan Roh Kudus dapat memberi penghiburan serta memulihkan jiwa yang terluka. Yohanes 16:26-27. Trauma memang tidak mudah diatasi, tetapi dengan kasih Tuhan, dukungan dari orang-orang di sekitar, dan tindakan yang tepat, pemulihan adalah hal yang mungkin. Tuhan selalu berjalan bersama sahabat Alkitab dalam proses ini. Ya, sahabat Alkitab, proses penyembuhan memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Alkitab mengajarkan kita untuk menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Melalui doa, konseling, dan dukungan komunitas, kita juga dapat perlahan-lahan sembuh. Memang membutuhkan waktu, tetapi bersabarlah mengikuti prosesnya. Tetap semangat, sahabat Alkitab. Pertanyaan yang keempat, ChatGPT, bagaimana cara membangun kembali hubungan setelah terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Membangun kembali hubungan setelah kekerasan dalam rumah tangga adalah perjalanan yang membutuhkan komitmen, perubahan nyata, dan kehendak Tuhan. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Pertobatan dan perubahan dari pihak pelaku. Hubungan tidak bisa dipulihkan tanpa adanya pertobatan sejati. Pelaku harus mengakui kesalahan, meminta maaf, dan menunjukkan perubahan yang konsisten. Amsal 28:11. 2. Perlindungan dan batasan yang sehat.
Pemulihan hubungan tidak berarti kembali ke pola yang sama. Tetapkan batasan yang jelas untuk melindungi diri Anda, sambil memantau perubahan pelaku dengan pitsan bijaksana. Dilibatkan Tuhan dalam proses. Doa bersama dan mencari bimbingan dari firman Tuhan dapat menjadi dasar pemulihan. Mazmur 107 berkata, "Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." 4. Konseling pernikahan. Bimbingan dari konselor Kristen dapat membantu kedua belah pihak memahami akar masalah dan membangun komunikasi yang lebih sehat. Ampuni, tetapi tetap berhikmat. Pengampunan adalah langkah penting, tetapi kepercayaan harus dibangun kembali secara bertahap berdasarkan tindakan, bukan sekadar kata-kata. Komitmen untuk hidup dalam kasih. Efesus 5:21 mengingatkan kita untuk saling tunduk satu sama lain dalam kasih Kristus. Hubungan yang dipulihkan harus berpusat pada kasih dan penghormatan, bukan rasa takut atau dominasi. Pemulihan adalah proses yang panjang, dan tidak semua hubungan dapat dipulihkan. Jika pelaku tidak berubah, langkah terbaik mungkin adalah menjaga jarak untuk melindungi diri. Namun, jika ada perubahan nyata dan komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hubungan bisa dipulihkan dengan kasih dan kasih karunia-Nya. Ya, jadi sahabat Alkitab membangun kembali hubungan setelah terjadinya kekerasan membutuhkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan bimbingan dari konselor yang berkompeten. Jadi jangan hanya dua pihak, tetapi ada pihak ketiga yang membantu, yang menengahi. Alkitab mengajarkan kita untuk mengampuni, prinsipnya ya, Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Lalu bagaimana kalau pasangan kita tidak mengampuni kita? Biarlah dia berurusan dengan Tuhan. Yang penting respon kita sudah benar, yaitu kita mengampuni dia. Dan kita juga mau memulai hubungan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan berarti kita cari pasangan baru ya, tetapi dengan pasangan yang sama, namun dengan hati yang baru, seperti manusia baru. Dan yang barunya itu new normal ya, mungkin nggak seperti normalnya yang lalu, karena sudah terjadi kekerasan rumah tangga, tetapi normal yang baru. Kita tetap mengusahakannya dalam doa dan tindakan kita. Pertanyaan yang kelima, sahabat Alkitab, apa peran gereja dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga? Pertanyaan ini sangat baik, sahabat Alkitab. Gereja memiliki peran yang penting dan strategis dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Berikut beberapa perannya. Memberikan pengajaran firman Tuhan tentang keluarga. Gereja harus aktif mengajarkan prinsip-prinsip Alkitab mengenai kasih, penghormatan, dan tanggung jawab dalam keluarga, sehingga pasangan memahami peran mereka sesuai kehendak Tuhan. Efesus 5:21-23. 2. Menyediakan pendampingan dan konseling. Gereja dapat menjadi tempat yang aman bagi korban dan pelaku untuk mendapatkan bimbingan rohani dan emosional. Melalui konselor Kristen atau tim pastoral, mereka dapat membantu proses penyembuhan dan pemulihan hubungan. 3. Menciptakan komunitas yang peduli. Gereja bisa menjadi komunitas yang mendukung dengan menyediakan kelompok pendukung, seperti kelompok doa, kelompok pasangan, atau program pemulihan untuk korban KDRT. Araf, sersan keadilan. Gereja tidak boleh menutup mata terhadap kekerasan. Dalam situasi darurat, gereja perlu mendorong korban untuk mencari bantuan hukum jika diperlukan, sambil tetap memberikan dukungan spiritual. Mika 6:8. Menjadi teladan kasih Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus yang dipanggil untuk mengasihi dan melayani. Melalui kasih, gereja dapat menjadi refleksi pengharapan dan pemulihan bagi keluarga yang mengalami kekerasan. Berdoa dan melibatkan Tuhan. Gereja harus terus berdoa untuk korban, pelaku, dan keluarga yang terlibat. Roh Kudus dapat bekerja melalui doa untuk memulihkan hati yang hancur dan mengubah hidup mereka. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga rumah pemulihan. Dalam kasus KDRT, gereja dapat menjadi saluran kasih Allah yang membawa kedamaian dan pemulihan bagi keluarga yang terluka. Sujiro, ini adalah panggilan gereja untuk membawa terang Kristus dalam setiap situasi.
Jadi semoga yang mendengarkan para gembala, para aktivis gereja, majelis, pelayan Tuhan, gereja memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Gereja harus menjadi tempat yang aman bagi mereka semua untuk mencari pertolongan dan pemulihan. Tuhan Yesus pasti menyertai kita selalu. Yang keenam, ChatGPT, bagaimana cara mendidik anak agar tidak melakukan atau menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga? Mendidik anak agar tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah tanggung jawab besar. Sahabat Alkitab. Alkitab mengajarkan kita untuk membesarkan anak dalam disiplin dan ajaran Tuhan. Efesus 9. Berikut cara-cara mendidiknya. 1. Ajarkan kasih sebagai dasar hubungan. Tanam nilai kasih Kristus sejak dini, bahwa mereka dipanggil untuk mengasihi dan menghormati sesama, termasuk dalam keluarga. Matius 22:9. 2. Berikan teladan hubungan yang sehat. Anak belajar dari apa yang mereka lihat. Jika mereka melihat orang tua saling menghormati, mengelola konflik dengan baik, dan saling mendukung, mereka akan membawa nilai itu dalam hubungan mereka sendiri. 3. Bicara tentang emosi dan cara mengelolanya. Ajarkan anak bahwa marah adalah perasaan yang normal, tetapi kekerasan tidak pernah menjadi solusi. Amsal 15. Ajari mereka cara mengekspresikan emosi secara sehat. Enlisi Impert. Berikan pendidikan tentang batasan. Anak perlu memahami bahwa tubuh dan perasaan mereka berharga. Ajarkan mereka untuk menetapkan dan menghormati batasan, serta memberitahu jika ada yang melanggar batas tersebut. Bangun kepercayaan diri mereka dalam Tuhan. Ketika anak tahu bahwa mereka berharga di mata Tuhan, mereka cenderung lebih kuat melawan tekanan dari orang lain dan tidak mudah menjadi korban atau pelaku. 6. Bimbing dengan disiplin penuh kasih. Disiplin harus dilakukan tanpa kekerasan, tetapi dengan tujuan membentuk karakter anak sesuai dengan firman Tuhan. Ibrani 12:11. Berdoa bersama mereka. Doa bukan hanya menguatkan mereka secara rohani, tetapi juga membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang akan menjadi panduan hidup mereka. Dengan bimbingan yang benar, kasih, dan doa, kita dapat mempersiapkan anak-anak kita untuk membangun hubungan yang damai dan penuh kasih dalam keluarga mereka kelak. Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam membangun keluarga yang kuat. Jadi banyak sekali saran dari ChatGPT yang dirangkum olehnya dan kita bersama-sama dapat praktekkan pilih yang paling sesuai dan intinya pendidikan yang baik tentang hubungan yang sehat serta contoh yang baik dari orang tua itu sangat penting dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Ajarkanlah anak-anak kita tentang rasa hormat, empati dan penyesalan atau penyelesaian masalah dengan cara yang damai. Dan ChatGPT ini pertanyaan yang terakhir, apa harapan bagi masa depan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga ini? Harapan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga selalu ada, sahabat Alkitab. Karena Tuhan adalah Allah yang memulihkan dan membawa terang dalam kegelapan. Berikut harapannya. 1. Pemulihan penuh. Dalam Mazmur 147:3 tertulis, Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan balut luka mereka. Tuhan menjanjikan pemulihan bagi mereka yang datang kepadanya. 2. Hidup yang lebih baik. Meskipun masa lalu menyakitkan, Tuhan dapat membawa masa depan yang penuh pengharapan, seperti yang dijanjikan dalam Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. 3. Kekuatan untuk memulai kembali. Dengan kasih karunia Tuhan, korban dapat memulai hidup baru dengan keberanian, kebijaksanaan, dan damai sejahtera. 4. Menjadi inspirasi bagi orang lain. Tuhan dapat memakai pengalaman mereka untuk memberkati dan mendukung korban lain yang sedang mengalami situasi serupa. Dalam 2 Korintus 4, kita dipanggil untuk menghibur orang lain dengan penghiburan yang kita terima dari Tuhan. Clive Redlinger, kehadiran kasih yang sejalan Kristus, mereka dapat menemukan kasih sejati yang tidak pernah menyakiti, tetapi membangun dan menguatkan. Hubungan dengan Tuhan dan sesama yang sehat adalah bukti bahwa kasih Tuhan bekerja. Harapan ini mengingatkan bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk diubah. Sebesar apapun luka dan trauma, kasih Tuhan jauh lebih besar untuk menyembuhkan dan membawa masa depan penuh damai.
Tetaplah percaya bahwa Dia setia dan akan berjalan bersama para korban menuju pemulihan total. Ya, bagi sahabat Alkitab yang sedang bergumul, meskipun proses penyembuhan membutuhkan waktu, itu layak untuk diperjuangkan. Pemulihan itu layak untuk diperjuangkan. Ada harapan bagi masa depan kita semua. Alkitab menjanjikan penghiburan dan pemulihan bagi mereka yang percaya kepadanya. Dengan dukungan dari orang-orang di sekitar kita dan kuasa Roh Kudus, kita dapat bangkit kembali dan menjalani hidup yang lebih baik. Kesimpulannya, sahabat Alkitab, kekerasan dalam rumah tangga itu adalah masalah serius yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Alkitab memberikan kita pedoman yang jelas tentang bagaimana kita harus hidup dalam hubungan yang sehat dan penuh kasih. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan dan membawa harapan bagi mereka yang terluka. Kita ingat Efesus 5 ayat 25 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuknya." Ayat ini bukan hanya bagi suami, tetapi bagi setiap anggota keluarga. Kasih adalah pengikat yang mempersatukan keluarga, yang memulihkan, dan juga bahkan menjadi landasan bagi Tuhan memberkati keluarga. Mari kita berdoa bersama-sama, sahabat Alkitab. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Kami berdoa untuk semua orang yang sedang bergumul dalam kekerasan rumah tangga. Berikanlah mereka kekuatan, penghiburan, dan harapan. Jauhkanlah mereka dari bahaya dan lindungilah mereka. Berkatilah setiap keluarga agar mereka dapat hidup dalam kasih dan damai, jauh dari kekerasan dalam rumah tangga. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sahabat Alkitab, ngobrol bareng ChatGPT tentang kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Alkitab dan iman Kristen sudah selesai. Silahkan ChatGPT, ada kata-kata penutup. Terima kasih, sahabat Alkitab, sudah mendengarkan dan berdiskusi tentang topik yang sangat penting ini. Kekerasan dalam rumah tangga adalah realita yang menyakitkan. Tetapi melalui kasih Tuhan, pemulihan selalu mungkin. Ingatlah bahwa kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan saluran kasih Kristus dalam keluarga kita. Tetap berpegang pada firman Tuhan, dan biarkan Dia memimpin setiap langkah kita menuju keluarga yang harmonis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, sahabat Alkitab 1 menit, semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat bagi Anda. Kita live streaming atau rekaman video setiap jam 12 siang, waktu Indonesia Barat. Ingatlah Anda tidak sendirian, jika Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk mencari dukungan, tulislah sesuatu di kolom komentar, mungkin doa atau pergumulan sahabat yang butuh didoakan. Lalu teruslah berdoa dan percaya pada kuasa Tuhan dalam hidup Anda. Sampai jumpa siang besok jam 12 siang di video berikutnya. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.